Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A4 akan menjelaskan tentang kolik dan mual. Berikut anggota kelompok kami. Topik bahasan kami pada kali ini, yang pertama ada tinjauan saluran cerna, yang kedua ada gangguan saluran cerna, yang ketiga ada fitoterapi mual, dan yang keempat ada fitoterapi kolik. Baik, yang pertama akan membahas tinjauan tentang saluran cerna. Next. Yang pertama, saya akan membahas tentang anatomi dari saluran cerna. Nah, saluran cerna itu merupakan suatu tabung panjang dari mulut sampai ke anus. Nah, untuk organ-organ yang menyusun saluran cerna itu yang pertama ada rongga mulut, di mana rongga mulut itu merupakan jalan masuk menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesori, yaitu gigi. Dan juga di situ ada kelenjar saliva yang membantu dalam proses pencernaan. Kemudian setelah rongga mulut itu ada esofagus. Esofagus itu merupakan tabung sepanjang 25 cm dari faring sampai ke belakang trakea melalui mediastinum atau rongga di antara paru-paru. Nah, di esofagus itu ada yang namanya otot lingkar atau sphincter yang fungsinya mengendalikan pergerakan makanan ke dalam dan keluar esofagus. Kemudian setelah esofagus itu ada lambung. Lambung itu merupakan organ yang letaknya pada bagian superior kiri rongga abdomen di bawah diafragma. Di lambung itu pada bagian atas itu ada fundus, kemudian yang tengah itu ada bodi lambung, dan yang bagian bawah itu ada pilorus. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus itu merupakan tuba terlilit yang dia itu menyatu dengan usus besar. Diameternya kurang lebih 2,5 cm dan panjangnya 3-5 meter. Untuk bagiannya sendiri ada duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian di dinding usus halus itu ada yang namanya villi, di mana villi itu merupakan tonjolan yang memanjang ke lumen dari permukaan mukosa dan dia itu mengandung jaring-jaring kapiler dan pembuluh limfe. Setelah usus halus itu ada yang namanya usus besar. Nah, usus besar itu merupakan bagian setelah usus halus, tapi dia tidak memiliki villi. Untuk bagian-bagiannya itu ada sekum, kolon, dan juga rektum. Dan yang terakhir itu ada anus, yang merupakan penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Nah, di anus itu ada yang namanya otot-otot anus atau muscularis propria, yang dia membentuk sphincter, dan fungsinya itu membuka dan menutup anus. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu fisiologi saluran cerna. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem pencernaan ini terdiri dari saluran pencernaan dan beberapa organ aksesori yang masing-masing dari saluran dan organnya itu memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, fungsi utama dari saluran cerna itu yang pertama fungsi mekanik yang melibatkan interkontraksi dan relaksasi otot sehingga nantinya akan menyebabkan perpindahan zat-zat yang dicerna tersebut. Kemudian fungsi kimia, di situ fungsi kimia berkaitan dengan aktivitas enzim, empedu dan juga asam lambung yang berfungsi untuk memecah zat yang dicerna menjadi molekul-molekul kecil yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian molekul-molekul tersebut akan diserap dan diedarkan ke pembuluh darah yang di situ fungsi yang berperan yaitu fungsi absorpsi. Nah, selain ketiga fungsi tersebut terdapat juga fungsi-fungsi lainnya yaitu fungsi transport atau pengangkutan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh ke pembuluh darah. Kemudian fungsi pertahanan tubuh di situ di mana molekul-molekul yang dihasilkan oleh organ pencernaan itu dapat membunuh mikroorganisme patogen. Kemudian fungsi metabolik di mana organ pencernaan itu dapat menghasilkan prekursor-prekursor yang dapat berperan pada proses metabolik tubuh. Kemudian fungsi mikrobiotik di mana flora normal pada organ pencernaan ini dapat melindungi tubuh kita dari mikroorganisme patogen. Kemudian fungsi ekskretori di mana saluran cerna ini juga berfungsi untuk mengeluarkan senyawa-senyawa yang berbahaya bagi tubuh. Kemudian fungsi endokrin yang organ pencernaan ini menghasilkan beberapa hormon yang dapat berperan pada beberapa proses tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi sensorik di mana organ pencernaan ini juga membantu proses pengiriman impuls ke sistem saraf pusat. Next. Dan selanjutnya yaitu gangguan saluran cerna. Yang pertama ada mual. Mual merupakan perasaan tidak nyaman di perut, yang seperti memuntahkan isi perut. Mual suatu penyakit. Namun, adanya mual dapat mempengaruhi kualitas hidup. Mual merupakan gejala yang muncul akibat kondisi medis lain. Kondisi medis lain yang menjadi penyebab mual yaitu kemoterapi kanker, penggunaan obat-obat tertentu, kehamilan, masalah psikologis, dan gangguan pada saluran cerna. Selanjutnya yaitu patofisiologi mual. Mual disebabkan oleh mekanisme yang kompleks, melibatkan keadaan psikologis, sistem saraf pusat, sistem saraf otonom, disritmia lambung, dan sistem endokrin. Pada sistem saraf pusat, terdapat bagian yang menerima respon dan meregulasi terjadinya mual, yaitu nukleus tractus solitarius atau NTS. NTS menerima sinyal mual yang disebabkan oleh gerakan dari cerebellar dan vestibular, mual akibat kondisi psikis dari cerebral cortex dan sistem limbik, dan hasil deteksi agen nemetik dalam darah oleh area prostema. Sinyal yang diterima NTS ini kemudian dapat menimbulkan respon pada sistem saraf otonom yang menyebabkan perubahan fisiologis seperti berkeringat, pucat, kenaikan tekanan darah, takikardi, vasokonstriksi kulit, dan rematisme. Itu dapat terkadang bisa dapat menyebabkan mual. Selanjutnya yaitu mual pada ibu hamil. Gejala mual itu merupakan salah satu gejala yang paling sering dialami pada ibu hamil, umumnya muncul pada trimester pertama. Patogenesis mual sendiri pada ibu hamil belum diketahui secara jelas, namun
Namun gangguan ini muncul karena adanya faktor genetik, endokrin, dan infeksi yang mungkin terlibat. Terapi yang digunakan pada pasien hamil meliputi perubahan pola makan dan penggunaan aromaterapi. Kemudian terapi farmakologi yang biasanya digunakan pada ibu hamil yaitu bisa dengan menggunakan piridoksin atau vitamin B6, kemudian metoclopramid, ataupun dengan menggunakan penggantian cairan intravena dan terapi nutrisi melalui intravena. Next. Kemudian mual yang diinduksi kemoterapi. Mual yang diinduksi kemoterapi dapat terjadi dengan mekanisme yaitu mekanisme sentral dan mekanisme perifer. Pada mekanisme sentral, kemoreseptor trigger zone, bagian otak yang terlibat dalam penginderaan obat-obatan dan hormon sebagai akibat dari koneksi ke pusat muntah, obat yang bekerja melalui neurotransmitter di sini akan memicu sensasi mual atau muntah. Neurotransmitter yang terlibat di sini yaitu ada dopamin, histamin, substansi P atau reseptor NK1, asetilkolin, dan serotonin atau 5 reseptor HT3. Kemudian pada mekanisme perifer, obat-obat kemoterapi dapat menyebabkan iritasi pada lambung atau lapisan gastrointestinal yang menghasilkan pelepasan neurotransmitter. Nah, hal ini yang kemudian mengirimkan sinyal kepada pusat muntah di otak dan kemudian pasien mungkin akan mengalami nyeri ulu hati atau mual. Terapi mual yang diinduksi kemoterapi umumnya menggunakan obat antagonis 5-HT3 seperti ondansetron, granisetron, dan palonosetron. Selain itu, selain menggunakan antagonis 5-HT3 juga dapat dikombinasikan dengan kortikosteroid. Kemudian mual karena gangguan saluran cerna. Mual ini sering disebabkan oleh gastritis akut atau esofagitis. Gastritis adalah peradangan pada lapisan lambung, sedangkan esofagitis adalah peradangan pada dinding kerongkongan. Selain itu, mual di sini juga dapat disebabkan oleh gangguan saluran cerna seperti infeksi lambung, keracunan makanan, gastroesophageal reflux, hepatitis, dan lain-lain. Kemudian untuk pengobatan dari mual akibat gangguan saluran cerna ini dapat diobati dengan cara mengatasi gangguan yang terjadi pada saluran cerna itu sendiri. Baik, selanjutnya kolik. Pada orang dewasa, kolik diartikan sebagai rasa nyeri yang datang dan hilang, serta meningkat, namun secara bertahap akan mereda. Hal ini dapat terjadi satu maupun berulang kali. Sedangkan pada bayi, kolik digambarkan sebagai tangisan yang tidak terkendali dan tanpa alasan. Baik, selanjutnya yaitu adalah kolik pada bayi. Baik, yang pertama adalah patofisiologinya. Patofisiologi dari kolik pada bayi meliputi adanya faktor perkembangan saraf, mikrobioma, gastrointestinal seperti GERD, adanya gas pada usus, motilitas usus, serta juga karena adanya mikrobiota dan alergi susu sapi. Selanjutnya, yaitu faktor risiko yang dapat memicu kolik pada bayi. Yang pertama yaitu adalah ibu hamil yang merokok, ibu yang menjalani terapi penggantian nikotin saat hamil, serta usia kelahiran bayi kurang dari 32 minggu. Oleh karena itu, peran ibu hamil dalam menjaga kesehatan janinnya perlu menjadi perhatian. Selanjutnya adalah manajemen terapi pada bayi. Yang pertama yaitu adalah pemberian sukrosa, pemberian laktosa, pemberian simetikon, serta juga ada terapi suportif komplementer seperti pengobatan herbal menggunakan fenol atau adas dan juga chamomile, serta ada akupuntur dan refleksologi. Baik, selanjutnya adalah kolik biliar. Kolik biliar ini disebabkan karena mengonsumsi makanan yang berlemak dan juga adanya batu empedu yang memblokade saluran sistik duct. Nah, terapi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pembedahan sebagai terapi utama dan juga terapi suportif berupa antiemetik dan juga anti nyeri. Selanjutnya adalah kolik intestinal, di mana hal ini disebabkan oleh adanya penyumbatan yang terbentuk karena adanya pembentukan jaringan paru setelah operasi, radang pada ventrikula, dan juga gangguan inflamasi yang disebabkan oleh Crohn's disease, sehingga makanan dan cairan tidak dapat lewat. Nah, terapi yang dapat dilakukan yaitu adalah pemberian antiinflamasi dan juga anti nyeri. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu fisioterapi dari mual. Berikut adalah tanaman-tanaman yang bisa digunakan dalam fitoterapi mual. Yang pertama adalah rimpang jahe. Rimpang jahe ini merupakan modifikasi bentuk dari batang yang bagian luarnya ditutupi bagian daun yang berbentuk sisik tipis tersusun melingkar dan berbau harum. Nah, jahe ini merupakan tanaman herbaceous dan memiliki rizoma. Rizoma ini yang bersifat aromatik dan berwarna kuning pucat. Lalu, bunga lavender. Tanaman lavender ditemukan dalam bentuk sema aromatik setinggi 1 hingga 2 meter, memiliki cabang berwarna abu sampai coklat tua. Bunga lavender berwarna ungu tua hingga biru tua dengan tinggi 25 hingga 35 cm, dan jumlah bunga dalam satu batang mencapai 6 hingga 10 buah. Dan yang terakhir yaitu daun mint. Daun mint atau yang disebut juga dengan peppermint atau dikenal dengan nama ilmiah Pentha piperita. Yang banyak pemanfaatannya yaitu pada kandungan minyaknya sebagai bahan dasar atau campuran obat. Nah, berikut adalah kandungan senyawa aktif dan mekanisme kerja. Pada tanaman jahe terdapat kandungan antioksidan, yang mana komponen-komponen itu ditemukan dalam bentuk gingerol
soal dan bioroheptanoids. Nah, komponen-komponen ini memiliki efek sebagai antiemetik atau antimu. Kemudian, kandungan miatsiri. Pada kandungan miatsiri ini, diantaranya terdiri dari zingiberol, kurkumin, flandrena, bisabilena, zingiberen, resin, dan vitamin A. Untuk mekanisme kerjanya, ia mampu menghalangi serotonin yang merupakan neurotransmitter pada neuron-neuron serotonergis yang disintesiskan sel-sel endokromaffin serta sistem saraf pusat ke dalam saluran pencernaan. Hal ini diyakini dapat mengatasi mual yang diikuti dengan muntah karena memberikan rasa nyaman di perut. Kemudian untuk bunga lavender, ia memiliki kandungan berupa miatsiri, yang mana komponen-komponennya itu adalah linalil asetat, linalol, sibetoosimen, beta-karyopilen, lavandul asetat, dan lainnya. Ini linalol merupakan komponen utama yang memiliki efek sedatif atau penenang yang digunakan sebagai aromaterapi yang dapat mempengaruhi sistem neuroendokrin tubuh yang berpengaruh terhadap pelepasan hormon dan neurotransmitter. Keadaan ini akan memberikan rasa nyaman pada seseorang yang mengalami mual. Selanjutnya, kandungan senyawa aktif pada daun mint. Pada daun mint terdapat miatsiri dan mentol. Di sini terdiri dari 1% miatsiri dan 78% mentol bebas, dan 2% lainnya yaitu mentol yang tercampur dengan ester, resin, tanin, dan asam cuka. Untuk mekanisme kerjanya yaitu pada mentol ia mampu melancarkan sistem pencernaan serta mengatasi kejang yang terjadi pada perut, seperti kejang otot pada proses mual. Efek anestesi ringan juga diberikan dan antispasmodik dan karminatif. Ia bekerja pada usus halus, khususnya pada saluran gastrointestinal sehingga dapat mengatasi keluhan mual. Selanjutnya itu cara penggunaan secara tradisional dan juga dosisnya. Yang pertama, untuk jahe dihaluskan dan diseduh dengan air mendidih, bisa ditambahkan madu atau gula merah sesuai selera dan diminum saat hangat. Bisa digunakan 2 kali sehari, 1-2 gram 5 jahe. Selanjutnya, ada lavender, digunakan sebagai atau aromaterapi dengan cara diencerkan, ditetaskan di permukaan rasa, kemudian dihirup sehingga abdomen terasa hangat. Bisa dilakukan 2 kali sehari selama 10 menit di pagi hari saat bangun tidur dan juga 10 menit sebelum tidur. Selanjutnya, dalam pengobatan versinya digunakan daun mint ini 2-3 tangkai daun, kemudian diminum bersama dengan jus buah delima, dan juga bisa digunakan dihirup menjadi aroma minyak peppermint yang bisa digunakan 3 kali sehari. Berikut adalah penelitian atau uji klinis yang dilakukan. Untuk tanaman jahe telah dilakukan penelitian oleh Ayu Dwi pada tahun 2017 dan juga dilakukan oleh Sasmita pada penelitian tentang efektivitas pemberian jahe dalam mengurangi frekuensi mual muntah khususnya pada ibu hamil trimester 1. Di sini terdapat penurunan frekuensi mual muntah yang dari yang sebelumnya sebanyak 13 kali menjadi 3 kali dalam sehari. Nah, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa minuman jahe dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan frekuensi mual dan muntah. Selanjutnya adalah uji klinis dari tanaman lavender. Telah dilakukan penelitian oleh Syarif Fitri pada tahun 2022 dan Gani pada tahun 2013 yang kedua membahas tentang efektivitas dari inhalasi aromaterapi lavender terhadap mual dan muntah pada ibu hamil trimester 1. Hasil menunjukkan adanya penurunan intensitas mual muntah pada sebelum dan setelah perlakuan. Kemudian pada uji klinis daun mint, yang pertama dilakukan penelitian oleh Amza Jerdi pada tahun 2019 tentang efek dari aroma mint pada mual muntah dan kecemasan pada ibu hamil. Kemudian penelitian pada Afrianti pada tahun 2017, di sini dilakukan penelitian tentang efek dari mengonsumsi daun mint pada ibu hamil, dan pada kedua penelitian didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh dalam mengonsumsi daun mint pada frekuensi mual dan muntah ibu hamil. Baik, yang selanjutnya itu kontraindikasi dan interaksi dengan obat dan makanan. Untuk jahe, berdasarkan Kemenkes 2017, jahe dikontraindikasikan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah 6 tahun, menderita batu empedu, dan pasien yang memiliki risiko pendarahan. Sedangkan untuk interaksinya, jahe berinteraksi dengan warfarin, di mana warfarin dimetabolisme oleh enzim CYP450, dan jahe memiliki aktivitas untuk menghambat enzim tersebut, sehingga akibat dari interaksinya, maka akan meningkatkan konsentrasi plasma warfarin. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu interaksi antara jahe dengan nifedipin. Interaksi ini bersifat sinergis dan menyebabkan peningkatan efek terapi nifedipin. Kemudian, untuk interaksi yang ketiga yaitu jahe dengan siklosporin. Interaksi ini dapat mengakibatkan menurunnya bioafilitas siklosporin. Next. Untuk lavender, berdasarkan BCAA tahun 2019, penggunaan minyak lavender tidak memiliki kontraindikasi, tetapi pada penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan sensitisasi. Untuk interaksinya sendiri, yang pertama, minyak lavender itu berinteraksi dengan gentamisin. Interaksi ini bersifat sinergis yang ditunjukkan dengan pengurangan MIC gentamisin terhadap S. aureus. Kemudian interaksi yang kedua yaitu minyak lavender dengan piperacillin. Nah, interaksi ini juga bersifat sinergis dan ditunjukkan dengan peningkatan efektivitas piperacillin. Untuk yang ketiga, minyak lavender berinteraksi dengan meropenem. Interaksi ini bersifat sinergis dan next. Selanjutnya, untuk mint, menurut Malek Muhammad et al. Tahun 2019 dan juga Kemenkes tahun 2017, penggunaan mint dikontraindikasikan pada pasien obstruksi saluran empedu, peradangan kandung kemih, gangguan hati, penderita jantung, alergi, wanita hamil, bayi, dan anak-anak.
Untuk interaksinya sendiri, minyak peppermint berinteraksi dengan meropenem. Nah, interaksinya ini bersifat sinergis dan akibat hexaquinoline juga dapat berinteraksi dengan rifampicin. Nah, akibat dari interaksi ini yaitu meningkatnya efikasi dari rifampicin. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh penggunaan atau sediaan yang sudah ada. Untuk jahe sendiri, sudah tersedia sediaan serbuk jahe atau jahe instan, kapsul ekstrak jahe, minyak aromaterapi jahe, dan tablet jahe. Sedangkan untuk lavender dan mint sudah ada sediaan yang berupa minyak aromaterapi. Next. Selanjutnya yaitu fitoterapi kolik. Di fitoterapi kolik ini, kita memiliki tanaman chamomile dan fennel atau yang biasa disebut buah adas yang bisa meringankan kandungan senyawa aktif dan mekanisme kerja dari kolik. Kandungan senyawa aktifnya ada triptofan, alpha-pinene, lalu mekanisme kerjanya kandungan senyawa aktif dan mekanisme kerja dari chamomile ada triptofan, alpha-pinene ester, dan pinecarfon. Sedangkan mekanisme kerjanya, minyak chamomile diekstraksi dari buah tanaman. Sorry guys, ulang ya. Kandungan senyawa aktif dan mekanisme kerja, kandungan senyawanya ada triptofan, ester, alpha-pinene, dan pinecarfon. Mekanisme kerjanya yaitu minyak chamomile diekstraksi dari bunga tanaman chamomile yang memiliki kandungan ester tinggi, pinecarfon, pinene bisabolol, farnesol, pinecarfol, cineol, azulen, beta-karyopolin, kampen, serta miricin berdasarkan dari Sulistiowati R 2018. Selanjutnya yaitu kandungan senyawa aktif dan mekanisme kerja dari velen atau buah adas. Nah, kandungan senyawanya ini ada flavonoid, antioksidan, tanin, dan saponin. Antioksidan ini merupakan senyawa yang dapat menghambat radikal bebas yang disebabkan oleh oksigen reaktif, sehingga mampu mencegah berbagai penyakit degeneratif. Senyawa flavonoid dan polifenol bersifat antioksidan, antidiabetes, antikanker, antiseptik, dan antiinflamasi. Sedangkan senyawa alkaloid bersifat menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Cara penggunaan secara tradisional dan dosis. Chamomile telah digunakan sejak zaman kuno untuk pengobatan, perawatan kesehatan, antioksidan, obat astrigen, dan penyembuhan ringan. Nah, chamomile ini mengandung triptofan yang dapat membantu menyenangkan dan mengurangi ansietas. Senyawa lain dalam chamomile adalah alpha-pinene. Senyawa ini berinteraksi dengan neurotransmitter yang sama dipengaruhi obat anti kecemasan dan dapat menjadikannya senyawa yang dapat menghilangkan stres. Pengolesan pada perut bayi kurang lebih 5 tetes yang diaplikasikan sebanyak 3 kali dalam sehari. Selanjutnya yaitu cara penggunaan secara tradisional dan dosis dari buah adas. Fennel yang atau biasa disebut adas digunakan untuk pengobatan pencernaan, perut kembung, dan kolik. Cara pemakaiannya buah adas sebanyak 3-9 gram direbus lalu diminum, atau buah adas digiling halus lalu diseduh dengan air mendidih untuk diminum sewaktu hangat. Daun adas dapat dimakan sebagai sayuran atau direbus lalu diminum. Menurut Doli Marta S. 1999. Next. Kemudian kontraindikasi dan interaksi dengan obat dan makanan fennel atau buah adas. Fennel dengan obat kontrasepsi beberapa pil KP mengandung estrogen, tanaman adas memiliki beberapa efek yang sama seperti estrogen. Tetapi ada sekuat estrogen dalam pil KP. Fennel dengan ciprofloxacin, tanaman adas dapat menurunkan efektivitas cipro untuk menghindari interaksi adas dan ciprofloxacin. Setidaknya adas diminum 1 jam setelah ciprofloxacin. Fennel dengan obat antikoagulan atau antiplatelet, tanaman adas bisa memperlambat pembukaan darah. Konsumsi adas bersama dengan obat-obatan yang juga memperlambat pembekuan dapat meningkatkan memerat dan pendarahan. Next. Kemudian ini merupakan uji klinis dari chamomile, bisa dilihat dari jurnal ini. Jadi penelitian itu dilakukan oleh Salehipur dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa minyak chamomile berefek mengurangi gejala kolik infantil. Dijelaskan bahwa chamomile secara signifikan dapat mengurangi durasi tangisan dari bayi dalam 28 hari. Pada pengujian Mann-Whiteley menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok pelakon dan kelompok placebo. Kedua kelompok tersebut menunjukkan pengurangan durasi menangis per hari selama penelitian berlangsung. Next. Kemudian ini merupakan uji klinis dari fennel atau buah adas, bisa dilihat di jurnal penelitian yang dilakukan oleh Suchai pada tahun 2020 menunjukkan bahwa fennel atau buah adas efektif untuk kolik infantil. Penelitian ini dikumpulkan dari 2 individu independen berdasarkan penulis soal wilayah dan penelitian, dosis pengobatan, jenis, dan jumlah pengobatan dari temuan utama. Untuk selanjutnya itu ini merupakan produk-produk dari sediaan yang untuk meringankan kolik. Nah, untuk chamomile ini bisa dilihat ada minyak aromaterapi chamomile, kemudian juga fennel ini ada minyak aromaterapi fennel, kapsul ekstrak buah adas. Nah, produk ini merupakan contoh produk yang sudah diverifikasi BPOM dan aman untuk meringankan kolik. Sekian presentasi dari kelompok A4. Terima kasih.